So what's up guys, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film The Hunt. Film ini bercerita tentang para elit global yang melakukan perburuan manusia di wilayah terpencil. So gimana alur ceritanya? Langsung ikutin aja sampai selesai guys. You fucked up, bitch. Scene berawal dari seseorang yang sedang melakukan chatting dalam sebuah grup. Dalam chat tersebut, mereka membahas sesuatu tentang pembantaian yang akan dilakukan di sebuah villa, dan film The Hunt pun dimulai. Dalam sebuah pesawat, seorang pramugari menawarkan minuman pada seorang pria. Saat sedang menuangkan minuman, sang wanita terkejut karena seorang pria tiba-tiba muncul dari belakang pesawat. Pria lain yang menjadi penumpang menyuruh pria tersebut untuk tenang dan berlutut. Namun ia tiba-tiba menusukkan pulpen ke pria tersebut. Namun ternyata sang pria belum mati. Tanpa disadari, seorang wanita datang dari belakang dan menusuk mata pria tersebut dengan hak sepatu sampai mati. Scene berpindah ke seorang wanita berambut pirang. Ia terbangun di sebuah hutan dengan mulut yang dirantai. Ia melihat seorang wanita berjaket orange bernama Crystal, namun Crystal hanya mengacuhkannya. Sang wanita pirang kemudian melihat beberapa orang lain di sekitarnya dan menuju kerumunan orang. Salah satu dari orang tersebut mencoba membuka sebuah kotak di tengah padang rumput. Kotak tersebut ternyata berisi seekor babi dan perlengkapan senjata untuk mereka. Wanita tersebut pun diberi sebuah pistol dan diajari cara untuk memakai senjata tersebut. Tak lama, suara tembakan terdengar. Mereka segera bersembunyi untuk menghindari tembakan. Namun naas, wanita pirang tersebut tertembak di kepala dan langsung meninggal. Seorang pria berusaha lari ke dalam hutan dan melihat seorang wanita tertusuk jebakan duri. Ia mencoba menyelamatkan wanita tersebut, namun ia malah tak sengaja menginjak ranjau. Pria lain pun mencoba mendekati wanita tersebut dan melihat bahwa sang wanita setengah tubuhnya telah hancur. Sang wanita kemudian merebut pistol sang pria dan melakukan bunuh diri. Pria tersebut segera lari ke dalam hutan. Ia bertemu dengan beberapa orang lain yang selamat dari serangan tadi. Mereka mencoba memanjat sebuah pagar duri, namun seorang dari mereka tertusuk sebuah anak panah. Ia kemudian menyuruh semua orang untuk pergi meninggalkannya, sementara ia akan tetap tinggal untuk menghadapi penyerang mereka. Namun ternyata ia dengan mudah dilumpuhkan dan tubuhnya diledakkan dengan sebuah bom. 3 orang yang tadi berhasil selamat menemukan sebuah pom bensin dan masuk ke dalamnya. Mereka bertemu dengan 2 orang tua yang menjaga pom bensin. Sang pria meminjam telepon dan meminta bantuan 911. Tak lama seorang wanita di antara mereka yang memakan makanan di pom tersebut keracunan dan meninggal. Ternyata 2 orang tua penjaga pom adalah bagian dari orang yang memburu mereka. Tak berselang lama, Crystal masuk ke dalam pom tersebut. Ia meminta sebungkus rokok dan menanyakan di mana tempat ini. Sang wanita tua menjawab bahwa ini adalah Arkansas. Crystal yang mengetahui harga rokok di Arkansas mengetahui bahwa kedua orang tersebut berbohong dan segera menyerang mereka. Cigarettes in Arkansas only cost $6. Crystal mengecek plat mobil yang terparkir di sana dan menyadari bahwa sekarang ia sedang berada di Kroasia. Dari walkie-talkie, ia mendengar seseorang memanggil kedua penjaga pom tadi.
Kristal pun bersembunyi dan bersiap menyerang siapapun yang datang. Tak lama, sebuah drone terlihat mendekatinya, namun seseorang menembak drone tersebut. Kristal kemudian menghampiri orang tersebut. Namanya adalah Gary. Kristal mengatakan bahwa Gary seharusnya tidak menembak drone tersebut karena kini posisi mereka telah ketahuan. Mereka pun berjalan mengikuti sebuah jalur kereta. Gary bercerita pada Kristal bahwa ia memiliki sebuah podcast yang membahas elit global yang melakukan perburuan manusia setiap tahunnya, dan kejadian ini adalah bukti bahwa podcastnya adalah sebuah kebenaran. Dari kejauhan, mereka mendengar suara kereta. Kristal dan Gary pun segera berlari untuk memasuki kereta tersebut. Di dalam kereta, mereka menemukan sekelompok imigran gelap. Gary yakin bahwa para imigran tersebut hanya aktor yang disiapkan elit global untuk menipu mereka. Tak lama, kereta tiba-tiba berhenti. Kereta tersebut dihentikan oleh pasukan militer Kroasia. Semua imigran beserta Kristal dan Gary disuruh turun dari kereta. Gary segera menghampiri petugas dan mengatakan bahwa ia baru saja keluar dari wilayah perburuan elit global. Seorang dari imigran tersebut mendekati Gary dan menyuruh Gary untuk diam karena militer tersebut bukan bagian dari perburuan. Gary pun menyadari bahwa imigran tersebut adalah salah satu orang yang memburunya. Ia kemudian memasukkan sebuah bom ke dalam celana pria tersebut hingga meledak. Kristal kemudian dibawa ke kamp militer dan diinterogasi mengenai perburuan manusia. Ternyata salah seorang korban perburuan bernama Don telah terlebih dahulu sampai di markas militer tersebut. Tak berselang lama, kedutaan Amerika datang untuk menjemput mereka. Ia membawa Kristal dan Don untuk dibawa ke gedung kedutaan. Wakil kedutaan menanyakan pada mereka tentang apa alasan mereka diburu. Kristal yang merasa curiga pada wakil kedutaan langsung mengencangkan pegangannya dan menendang pria tersebut sampai keluar dari mobil. Ternyata dugaan Kristal benar. Mereka menemukan Gary yang sudah terbunuh di bagasi mobil. Kristal menemukan sebuah peta tujuan sang wakil kedutaan. Ia pun yakin bahwa lokasi tersebut adalah tempat di mana pemburu mereka bersembunyi. Dari arah hutan, seekor babi kecil yang tadi keluar dari box muncul di hadapan mereka. Malam pun tiba. Para pemburu bersiap-siap untuk menunggu kedatangan Kristal dan Don. Salah satu dari mereka keluar dari persembunyian. Don mengalihkan pria tersebut, dan dengan cepat Kristal langsung menggorok lehernya. Para pemburu lain yang berada di bawah mulai menyadari kedatangan Kristal dan Don. Namun Don dengan cerdas menjadikan babi kecil tadi sebagai umpan agar Kristal bisa masuk dan menghabisi semua pemburu. Saat pembantaian telah selesai, sebuah suara dari radio memanggil nama Don. Kristal pun sadar bahwa Don adalah pemburu yang menyamar dan langsung membunuhnya. Terjadi sebuah flashback di mana Athena dahulu adalah seorang pemimpin perusahaan besar. Di awal scene tadi, kita diperlihatkan oleh sebuah chat yang membicarakan tentang perburuan manusia. Ternyata seseorang telah meretas handphone Athena dan menyebarkan chat tersebut ke internet. Chat tersebut hanya sebuah candaan dari para kaum elit, karena selama ini mereka terus mendapat teori konspirasi tentang para elit yang memburu manusia. Karena situasi yang sudah tidak terkendali, Athena dan beberapa elit lain terpaksa mundur dari jabatannya. Mereka kemudian mengadakan sebuah rapat untuk melakukan perburuan manusia sungguhan. Mereka memilih 12 orang untuk melakukan perburuan manusia.
Kristal diketahui pernah membuat panas internet dengan postingannya terhadap kaum elit dan konspirasi perburuan manusianya. Kembali ke situasi sekarang, Kristal telah sampai di depan sebuah villa. Athena menyuruh Kristal untuk membuang senjatanya dan menghadapinya dengan tangan kosong. Kristal pun masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Athena. Athena menjelaskan mengapa Kristal menjadi sasaran perburuan. Ternyata dahulu Kristal pernah menulis suatu konspirasi yang membuat panas internet dan menuduh kaum elit melakukan perburuan manusia. Kristal pun menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan itu, dan Kristal yang menulis hal tersebut mungkin adalah Kristal lain yang tinggal di dekat tempat tinggalnya. Perkelahian pun terjadi. Kristal mengambil sebuah pisau dan mencoba menusuk Athena. Namun Athena yang telah berlatih selama berbulan-bulan mampu menghindari serangan Kristal satu demi satu. I got you. Mereka berdua pun terbaring sekarat karena luka yang parah di bagian perut. Sebelum meninggal, Athena bertanya pada Kristal, apakah ia telah benar-benar salah menangkap orang. Kristal pun menjawab bahwa Athena dan kawan-kawannya memang benar-benar salah, karena ia bukan Kristal yang pernah menulis hal tersebut di internet. Kristal ternyata masih mampu bertahan dari lukanya. Ia segera makan dan menutup pendarahan pada perutnya. Ia kemudian pulang dengan pesawat milik para elit yang kita lihat di awal scene. Dan film pun berakhir. So itu dia alur cerita dari film The Hunt. Untuk support channel ini kalian bisa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan. So until next video, bye bye.